Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari malware analysis for incident response. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat untuk merusak, menonaktifkan, atau menyebabkan kondisi tidak diinginkan dalam sistem komputer. Ada berbagai jenis malware dengan tujuan spesifik, seperti mencuri informasi kartu kredit atau mengambil alih sistem secara remote. Analisis perilaku spesifik dari malware dapat membantu menentukan jenis dan tujuan serangan. Jenis-jenis malware yang lebih spesifik meliputi: virus adalah kode yang sengaja merusak sistem. Worm adalah malware yang dapat mereplikasi diri dan menyebar ke sistem lain. Trojan adalah malware yang disembunyikan dalam aplikasi atau file yang tampak sah. Keylogger adalah malware yang menangkap dan mengirimkan penekanan tombol pengguna. Rootkit adalah malware yang menyembunyikan kode berbahaya lain dan memungkinkan akses remote. Malware pencuri informasi dirancang untuk mencuri informasi sensitif seperti nomor kartu kredit atau kredensial perbankan. Backdoor adalah malware yang memungkinkan pengendalian sistem terinfeksi secara remote. Downloader adalah bagian dari program malware multitahap yang mengunduh kode tambahan dari server remote. Botnet adalah sekumpulan komputer yang dikendalikan untuk melakukan serangan DOS. Ransomware adalah malware yang mengenkripsi file korban dan meminta tebusan untuk kunci dekripsi. File wipers adalah malware yang menghancurkan atau mengubah file sehingga tidak dapat diakses lagi. Malware sering digunakan bersama-sama dalam sebuah rantai serangan, seperti penggunaan RAT yang disamarkan sebagai aplikasi sah untuk infeksi awal, yang kemudian mengunduh muatan kedua untuk lebih menginfeksi sistem dan memberikan akses remote kepada penyerang. Malware terus berkembang dengan cepat, dengan teknik baru dalam pengkodean, pengiriman, dan eksekusi yang berubah setiap hari. Penting bagi analis untuk terus mengikuti perkembangan terbaru agar siap menghadapi varian malware yang lebih canggih dan merusak. Analisis malware, atau rekayasa balik malware, adalah bidang forensik yang sangat teknis dan spesialis. Antivirus dan intelijen ancaman menggunakan tim terlatih untuk memperoleh dan menganalisis malware dari lingkungan nyata, untuk mengetahui fungsi, cara kerja, dan pihak yang bertanggung jawab. Analisis ini dilakukan dengan dua metode, statis dan dinamis, masing-masing memiliki keunggulan tersendiri, dan analis insiden harus menguasai keduanya. Buku Countdown to Zero Day oleh Kim Zetter memberikan penelitian mendalam tentang analisis malware, khususnya virus Stuxnet. Lenny Zeltzer, seorang profesional analisis malware, menciptakan metodologi analisis yang meliputi 7 langkah. 1. Membuat lingkungan laboratorium terkendali. 2. Memeriksa perilaku malware saat berinteraksi dengan sistem operasi. 3. Memeriksa kode aplikasi yang mencurigakan. 4. Melakukan analisis dinamis untuk tindakan yang tidak teridentifikasi dalam analisis statis. 5. Menentukan apakah malware dikemas dan membongkarnya jika perlu. 6. Melanjutkan proses hingga tujuan analisis tercapai. 7. Menyiapkan laporan forensik dan mengembalikan laboratorium ke kondisi semula. Metodologi ini membantu analis dalam proses analisis malware secara efektif. Analisis statis adalah pemeriksaan kode malware tanpa mengeksekusinya pada sistem. Kode malware dapat diperoleh dari sistem yang sengaja dibiarkan terinfeksi atau dari sistem produksi yang telah terpengaruh. Analis respons insiden mendapatkan kode sumber atau eksekusi melalui kombinasi analisis memori dan hard drive. Teknik analisis statis meliputi: fingerprinting adalah mendapatkan hash kriptografis dari kode untuk dibandingkan dengan hash yang sudah dikenal. Pemindaian antivirus adalah menggunakan berbagai vendor antivirus untuk memindai file, karena tidak semua vendor dapat menangkap setiap virus. Ekstraksi string adalah menemukan IP address, pesan error, atau data lain yang terkandung dalam malware untuk mengidentifikasi server command and control atau tujuan malware. Format file adalah melihat metadata dari eksekusi, seperti waktu kompilasi, fungsi, string, menu, dan ikon. Analisis packer adalah memeriksa packer yang digunakan untuk mengompresi atau mengenkripsi malware guna menghindari program antivirus. Disassembly adalah menggunakan perangkat lunak khusus untuk melihat kode assembly dan menentukan tindakan yang dilakukan oleh malware. Analisis statis memiliki beberapa kelebihan, seperti lebih aman karena tidak mengeksekusi kode dan memberikan pemahaman mendalam tentang niat pembuat malware.
Namun, analisis ini juga memiliki kekurangan, seperti memerlukan kode malware secara lengkap dan memakan waktu yang lebih lama. Hal ini bisa menjadi masalah saat waktu respons insiden terbatas, di mana tim respons mungkin lebih membutuhkan analisis cepat daripada analisis yang paling komprehensif. Analisis dinamis fokus pada menjalankan malware potensial dalam lingkungan terkontrol dan mengamati perilakunya, berbeda dengan analisis statis yang memeriksa kode atau atribut file tanpa eksekusi. Keuntungan utama dari analisis dinamis adalah menghilangkan hambatan seperti enkripsi dan teknik obfuscation, memanfaatkan alat otomatis, dan memberikan hasil lebih cepat melalui pemantauan waktu nyata. Kategori analisis dinamis seperti 1. Definite Point Analysis adalah mengonfigurasi OS uji dalam keadaan produksi langsung, merekam pengaturan registry, proses, dan koneksi jaringan, lalu mengeksekusi malware dan membandingkan perubahan yang terjadi untuk mengidentifikasi perilaku malware. 2. Runtime Behavior Analysis adalah menggunakan alat seperti Process Explorer untuk mengamati perilaku malware saat dieksekusi, dengan alat otomatis untuk pemahaman yang lebih baik. Pertimbangan dalam analisis dinamis seperti 1. Lingkungan terkendali adalah malware sebaiknya tidak dieksekusi dalam lingkungan produksi. Lingkungan uji harus sepenuhnya terpisah dari lingkungan produksi. 2. Sumber daya adalah membuat lingkungan analisis yang tepat memerlukan sumber daya signifikan. Peneliti menggunakan sandbox, lingkungan terkontrol untuk eksekusi malware, yang harus mencakup berbagai versi OS dan patch untuk analisis yang menyeluruh. Sandbox yang komprehensif mencakup berbagai versi OS dan patch untuk memastikan analisis yang tepat pada semua kemungkinan konfigurasi yang terpengaruh, membantu mengidentifikasi OS spesifik yang dipengaruhi oleh malware. Analisis statis menggunakan berbagai alat dapat membantu mengidentifikasi komponen dan elemen spesifik dalam malware. Beberapa alat utama yang digunakan meliputi 1. Clamave adalah sebuah alat sumber terbuka yang berguna untuk memindai direktori file yang mencurigakan. Prosesnya melibatkan mengunduh Clamave, mengonfigurasinya, dan menjalankan pemindaian untuk mengidentifikasi file yang sudah dikenal sebagai malware. Keefektifan Clamave tergantung pada tanda tangan yang termasuk dalam paket pemindaiannya. 2. PStudio adalah alat ini memfasilitasi analisis file tunggal dengan fokus pada atribut spesifik malware. Setelah malware dimuat, PStudio menyoroti elemen-elemen mencurigakan, seperti string yang di blacklist dan file library yang diimpor. PStudio memberikan gambaran umum tentang malware dan mengidentifikasi bagian-bagian yang memerlukan analisis lebih lanjut. 3. KRMNux adalah utilitas gratis berbasis command line untuk analisis malware yang menawarkan berbagai alat untuk memeriksa dokumen mencurigakan, JavaScript, dan artefak lainnya. Contohnya, alat peskanner dalam RMNux digunakan untuk memeriksa file P dengan memberikan metadata, cek CRC, dan bagian memori yang digunakan oleh malware. 4. Yara adalah alat pencocokan pola yang menggunakan aturan berbasis teks untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan malware. Yara dapat digunakan untuk memindai citra memori dan file disk untuk mendeteksi keberadaan malware atau exploit. Aturan Yara dapat ditulis berdasarkan analisis statis malware atau menggunakan skrip Yargen untuk membuat aturan dari file tertentu. Secara keseluruhan, alat-alat ini memberikan berbagai metode untuk melakukan analisis statis terhadap malware, memungkinkan penanggap insiden untuk mengidentifikasi dan memahami perilaku malware dengan lebih baik serta menentukan langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan. Analisis malware dinamis melibatkan eksekusi malware dalam lingkungan terkontrol atau sandbox untuk mengamati perilaku malware secara real-time. Proses ini memungkinkan analis untuk melihat berbagai proses yang dibuat, koneksi jaringan yang dibentuk, dan tindakan yang diambil oleh malware untuk mempertahankan dirinya. Melalui analisis ini, responden insiden dapat mengidentifikasi indikator kompromi dan mendeteksi sistem lain yang mungkin terpengaruh. Analisis dinamis lebih cepat dibandingkan analisis statis karena tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang kompleksitas malware. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi IOC untuk membuat kontrol detektif dan preventif yang dapat mengurangi dampak insiden. Sandbox adalah alat utama dalam analisis dinamis, memungkinkan eksekusi malware dalam lingkungan virtual yang aman. Snapshot dari sistem virtual bisa diambil untuk analisis berulang tanpa perlu membangun sistem baru setiap kali.
Alat seperti Flare Sandbox dari FireEye dan Process Explorer dari Windows Sys internal sangat membantu dalam proses ini. Proses Explorer memungkinkan analis untuk melihat proses yang berjalan dan mengirim data mencurigakan ke virus total untuk analisis. Alat ini juga memungkinkan pembuatan dump memori untuk analisis lebih lanjut. Proses Pawn Control, script PowerShell, membantu mengontrol eksekusi malware dan mengamati tindakan yang diambil menggunakan proses Explorer. Cuckow Sandbox mengotomatisasi banyak tugas dalam analisis malware, termasuk analisis lalu lintas jaringan dan memori. Cuckow Sandbox tersedia sebagai aplikasi open source dan layanan web seperti malware.com, yang memungkinkan analis untuk mengunggah malware dan mendapatkan laporan analisis lengkap. Kesimpulannya, analisis malware dinamis dengan menggunakan berbagai alat dan teknik ini memberikan wawasan mendalam tentang perilaku malware dan membantu tim respons insiden dalam menangani dan mengurangi dampak insiden keamanan siber secara efektif. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.